gimana bener. Ini saya nanya juga begitu. Cik, ayo Bapak Ibu, silakan masuk. Dengan Ketua Masyarakat, aku yang mewakili, yang saya hormati Pak Kapolsek atau mewakili, dan yang saya hormati Ibu Lurah, Kelurahan Nagabitu yang saya hormati, dan rekan-rekan yang hadir. Di sini saya selaku sekretaris dari yayasan melihat Bapak Ibu, saya terangkan sedikit kronologisnya, bahwasannya Ketua Pengurus sudah berulang kali bersurat, baik itu di kelurahan, baik itu di Kemenak, baik itu di sini juga. Tapi sayang, belum pernah kami duduk bersama dalam mengadakan rapat dimanapun. Yang kami herankan, Bapak Ibu sekalian, beliau Ketua Pengurus sering mengatakan pengurus. Yang dikatakan pengurus sesuai dengan akte notaris ada 3 orang di situ: sekretaris, bendahara, dan ketua. Kami merasa heran, pengurus-pengurus yang dibawa, tapi pengurus yang mana? Dan masyarakat paham soal pendidikan berjalan dengan baik apa yang dikatakan oleh Pak Pembina. Dan saya dengan Pak Pembina sudah 30 tahun bekerja di lembaga pendidikan. Jadi saya paham betul, kami paham betul. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Pembina tadi, kalau masalah yayasan, mohon maaf, biar intern yayasan yang apa ini mengatasi. Kami tidak mau intervensi dengan pihak luar. Yang dikatakan oleh Pak Pembina tadi sudah betul semua itu. Makanya saya hanya menambah sedikit saja. Kalau jeleknya kita, Bapak Ibu kami terangkan, rapat dengan Dewan Guru, sampai pukul meja, gerak meja, apakah itu ada etika di pendidikan? Itu terjadi. Padahal itu adalah undangan dari pembina. Saudara Ketua Pengurus membanting meja, memukul meja, kami diam di situ. Bahkan memecahkan pot bunga lagi. Kami tahu itu, tapi kami diam. Jadi kami sayangkan itu. Kita sudah orang tua seperti itu. Jadi kalau dari Bapak Ibu kami tadi seperti yang dikatakan pembina, kami hadir hanya menghormati perwakilan dari yang diundang ini. Tembusan yang diundang yaitu dari Kemenak, dari Kapolsek, dan Ibu Lurah. Dan Ibu Lurah pun sama saya nggak asik lagi. Sudah sama-sama kerja kami. Jadi ketemu. Mungkin Ibu Lurah sini kaget. Rupanya ini Bapak ini di sini, kan gitu. Maka saya nggak heran dengan Ibu Lurah. Kami terkerja kami. Secara situ aja Pak. Bapak Ibu sekalian, untuk sementara. Saya rasa yang disampaikan oleh Pak Beliau sudah lebih dari cukup. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Pembina dan juga Sekretaris Pengurus Yayasan Ikhlas. Jadi di sini perlu kami tambahkan juga sedikit dari apa yang disampaikan Pembina dan juga apa yang dilakukan Ketua Pengurus Yayasan dari kesenjangan dan ketidakharmonisan apa yang dirasakan oleh Ketua Pengurus Yayasan, makanya dilakukanlah hal-hal dengan harapan bisa dapat harmonis kembali. Kan itu tujuan pengurus ini, dilakukannya dengan segala macam cara karena internal itu sendiri sudah tidak kondusif. Jadi saya juga pernah menyampaikan sama pembina, ya kalaupun pembina selaku tertinggi di yayasan, alangkah baiknya dikumpulkan pengurus, dimusyawarahkan, kan gitu. Namun sampai saat ini itu belum pernah ada gitu untuk ya mencari solusi sehingga hubungan tadi yang tidak harmonis berkepanjangan.
Sehingga ketua pengurus ya seperti ini membuat jalan solusi dengan berbagai macam cara agar ada yang memediasi untuk menciptakan keharmonisan tadi. Itunya sebenarnya yang dilakukan pengurus yang saya tahu, karena kita juga tidak pernah berkoordinasi di internal. Ya, kalaupun memang dari awal kita melihat pengurus salah, seharusnya pembina panggil, bisa manggil, bisa kumpul, kita akan menyelesaikan. Jadi karena tidak ada keharmonisan tadi lah, sehingga Pak Joni sebagai ketua mencari jalan lah, solusi yang memang menurut pembina dan sekretaris tadi menyalahi dari koridor yang ada. Namun ya itulah, karena pada intinya kita semua inginnya sekolah ini berjalan baik, sekolah ini bagus, karena suatu kebanggaannya ada pendidikan di tempat kita ini. Cuma kami juga berharap dalam pertemuan ini tentu ada solusi lah untuk kembali menetralisir keadaan yang ada, khusus di internal. Jadi itulah perlunya kami di sini ada mengundang Bapak Kasih Mapenda, Ibu Lurah untuk ya memberikan masukan dan arahan nanti bagaimana solusi yang harus diselesaikan dulu di internal. Cuma kalau nggak pernah jumpanya Pak, cuma nggak mau selesaikan gitu. Jadi makanya ada jalur-jalur lain yang mungkin bisa membawa internal tadi selesai kan gitu. Nah, jadi itu ada sebagai tambahan dari pengawasnya. Nah, jadi untuk selanjutnya ada mungkin tanggapan, saran, pendapat terusus dari yang ada. Persilakan. Tapi nggak usah banyak-banyak ya, karena waktu kita juga sangat singkat. Sedikit Pak Mun, saya hormati Bapak sekalian. Ini kan Pak Mulyadi sini sebagai pengawas di yayasan. Saya menanggapi sedikit Pak atas pernyataan Bapak tadi, bahwasanya Pak Pembina kalaupun ketua pengurus menyimpang dalam tupoksinya, harusnya pembina menegur. Kalau saya nggak salah membaca dari akte notaris itu, tugas pengawas adalah melaporkan kepada pembina bila pengurus itu melenceng dari tupoksinya. Itu yang saya tulis pengetahuan saya. Boleh dibaca lagi nanti di akte notaris itu. Jadi nggak ada yang selain pembina langsung menegur pengurus tanpa ada laporan dari pengawas. Itu sedikit saya sampaikan. Kenapa bicara pengawas tadi? Jawab. Terus terang, mungkin ada beberapa kali ya menyampaikan dengan pembina, Pak, ya kita ketemu secara internal pengurus, udah pernah disampaikannya Pak ya. Cuma karena memang itu tadi situasinya nggak bagus di dalam, ngapain, biar aja kan gitu. Udah sampaikan. Ya cuma dalam rapat internal nantinya baru kita kupas ya kan. Tapi nggak mungkin saya nyampaikan apa yang terjadi pada perorangan. Cuma saya berharap ya mohonlah kita diadakan pertemuan internal. Itu sudah saya sampaikan. Nah, itu ada pembina langsung. Nah, jadi itu aja mungkin ya, Pak Sekretaris ya, Pak Birna. Jadi terima kasih kepada Pak Pengawas. Memang pernah disampaikan kepada saya apa yang disampaikan oleh pengawas. Tapi kondisinya dalam kondisi yang tidak kondusif. Makanya saya mengatakan biarkan saja. Karena apa? Sudah berbondong-bondong beberapa orang datang ke rumah saya, meminta supaya saya dengan membawakan bukti-bukti yang lain. Kemudian di luar sana pun orang memandang saya sudah memandang, oh inilah ahli korupsi itu. Jadi makanya ketika hal itu ditawarkan oleh pengawas, makanya saya sudah tidak seret lagi untuk menanggapinya. Ya usah, makanya saya berkatakan ya udah biarkan aja lah begitu, saya bilang. Karena apa? Saya pun sudah merasa tidak enak dengan apa yang merebak di luar. Nah, dari mana sumbernya ini? Tidak mungkin dari luar, ya tentunya dari dalam. Kan begitu. Makanya saya mengatakan ya udahlah biar aja lah begitu.
Itu Pak Mul, supaya Pak pengawas juga mengetahui. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kapenda, Ibu Lurah dan Bapak Periksa serta Bapak Pengurus Yayasan Madrasah dan juga rekan-rekan aliansi peduli Wis Alitas. Saya rasa sudah terbuka apa yang terjadi di Madrasah Alitas ini. Buktinya ini tadi lah, ketidakharmonisan antara sesama pengurus. Nah, kami di sini sebagai masyarakat ini tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak kepada Pak Joni, tidak berpihak juga kepada pembina yang lainnya atau pengurus yang lainnya. Cuma kami masyarakat karena melihat ketidakharmonisan ini, kami mengambil kesimpulan bahwasanya benar yang dibilang Pak Joni tadi, ada regenerasi di tubuh kepengurusan ini. Tolonglah Bapak-bapak pembina yang tadi Pak Sulaiman bilang tidak ada siapapun yang bisa memberhentikan Bapak. Jadi perlu kita ketahui bahwa madrasah kita ini, kalau saya lihat Bapak-bapak ini berlindung di balik akte notaris. Secara hukum itu yang benar, sah Bapak-bapak memiliki jabatan ini. Tapi di atas segalanya itu kan ada etika dan moral. Saya ingat Pak minggu yang lalu Bapak Sulaiman ceramah di Masjid Al-Ikhlas sholat Jumat. Intinya berbicara tentang etika. Nah, saya rasa Pak Sulaiman ini sudah ahli dalam bidang etika dan moral. Tunjukkanlah sekarang, saatnya tunjukkan bahwasanya bapak-bapak mempunyai etika dan moral. Bukan hanya sekedar untuk mempertahankan jabatan yang nyata-nyata kepengurusan ini gagal dalam kepengurusan. Cukup kita buktikan dengan yang di depan itu, Pak. Itu papan tulis itu. Tak usah kita bicara mobil yang lain. Papan tulis itu kita lihat. Sekolah yang lain, dari dulu waktu saya menjadi pengurus ini sudah pernah saya utarakan. Sekolah yang lain itu papan tulis sudah menggunakan spidol. Ini tahun 2024 masih menggunakan kaku. Itu satu bukti bahwa kepengurusan ini gagal dalam mengurus yayasan. Jadi tolonglah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cuma pesan saya, ya kita sama masyarakat di sini, marilah kita budayakan rasa malu. Kalau kita memang nyata-nyata gagal dalam pengurusan organisasi, yang mundur aja kita. Ya, kita pun dipasrahkan, kan? Kita berlindung di balik akte notaris akte itu harus itu. Ya, memang secara hukum benar, Bapak, benar. Tapi tadi itu, etika dan moral itu lebih tinggi dari hukum menurut saya. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Rudi Hartono. Apapun ceritanya, memang landasan kita adalah akta notaris itu. Memang itulah dasar hukumnya. Makanya kita pun berpijak dan berlandas dan berbuat itu adalah berdasarkan akta notaris. Kan begitu. Nah, jadi kalau Anda mengatakan madrasah itu gagal, seolah-olah kegagalan itu berada pada tangan saya sendiri. Oh tidak, itu semuanya adalah di pengurus. Ada pembina, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada pengawas. Ya ini yang perlunya tadi, kerjasama tadi yang diikat oleh satu peraturan tadi, bukan berjalan sendiri-sendiri, kan begitu. Nah, jadi Anda harus ketahui, saya kan pembina, bukan pemegang atau pelaksana pengguna anggaran, kan begitu. Nah, jadi di sini ya itu dibicarakan kalau masalah ini tadi, masalah mobiler, masalah apa dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu saudara mengatakan bahwa itu adalah merupakan kegagalan saya. Oh tidak, bukan saya itu yang membuat kegagalan, tapi itu adalah tanggung jawab seluruh pengurus.
seluruh komponen pengurus mempunyai tanggung jawab dalam hal itu, bagaimana supaya baik. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Jadi dalam pertemuan ini mungkin kita sudah sama-sama paham, sudah sama-sama tahu. Jadi untuk ya solusi lah. Di sini kami butuh bimbingan dan arahan dari Ibu Lurah atau dari Mapenda. Nah, dari Bapak Mapenda mohon arahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih untuk perbaikan. Akhirnya kepada Allah. Itu makanya kata orang Batak, ada lapatannya pengurus. Bukan sendiri-sendiri kita bertindak. Ini kita layangkan surat. Nah, kita bertindak sendiri. Contoh kecil. Ketika di madrasah ini pemungutan uang komite itu melalui guru kelas. Pada waktu itu ada seorang guru yang memang kita tugasi untuk pengepul. Nah, serta-merta oleh saudara Joni Sagar ini diganti. Tetapi tidak ada dulu hasil musyawarah. Ya, mau siapapun itu gantinya. Kalau memang itu hasil musyawarah kita, memang itulah dia kepengurusan itu. Tidak bisa. Jadi di mana tupoksinya? Yang dikatakan dengan tupoksi, katanya kita mau pakai tupoksi, tapi kita berjalan sendiri-sendiri. Oke lah. Ketika itu diganti, 1 atau 2 bulan berjalan dengan baik. Beberapa bulan saya tanya kepada bendahara, bagaimana Pak Bendahara? Penyetoran uang komite macet Pak. Loh, kok bisa macet? Bagaimana dari pengepul yang diangkat oleh saudara ketua pengurus? Ternyata tidak sampai kepada bendahara. Nah, oleh karena itu, saya tidak mau ini berlarut-larut, Bapak dan Ibu sekalian. Saya pembina. Namanya juga pembina, ya tentu kan membina bagaimana supaya baik. Kan begitu. Maka saya buatlah instruksi pada kepala sekolah, kepada guru-guru kelas kepada guru kelas CQ kepala sekolah, supaya uang komite dari siswa itu dikutip oleh guru kelas dan distorkanlah kepada bendahara. Kita ingin memfungsikan sesuai dengan tupoksinya, bendahara itu apa? Tugasnya kan begitu. Makanya kita buatlah ini. Nah, ketika itu saudara ketua serta-merta terus tidak terima dan mengamuk dan lain-lain sebagainya. Ternyata tidak cukup hanya di situ. Ketika saya kalau tidak silap di tanggal 27 April atau tanggal berapa itu diadakan acara halal bihalal. Acara halal bihalal itu baik, memang baik. Saya pun mendukung. Di mana-mana ada diadakan acara halal bihalal. Tapi setidaknya ya dibicarakanlah dengan pengurus yang lain. Pak, bagaimana kalau kita adakan acara halal bihalal di sini? Ya kan enak. Nah, terus terang saya katakan memang saya pada waktu tidak datang. Karena memang tidak ada konfirmasi dengan saya. Itu surat sampai kepada saya. Tapi sebelumnya tidak ada konfirmasi. Begitu juga dengan rapat yang berikutnya. Kalau tidak salah saya tanggal 3 Mei 2024. Itu juga pun diadakan rapat di sini. Yang mana banyak yang menyampaikan tentang borok-borok daripada pengurus. Sehingga yang tidak berkompeten pun menyampaikan hal itu. Ya maaf saja. Kalau maksud saya nggak mau membuka borok orang lain. Biarlah borok saya sendiri yang saya buka. Karena apa? Karena saya pun juga belum tentu baik orangnya.
Belum tentu saya tidak mempunyai kudis. Mungkin kudis saya lebih besar daripada Bapak dan saudara-saudara sekalian. Tapi biarlah kudis saya itu saya yang mengapanya. Nggak perlu kudis orang yang kecil saya ungkap-ungkap di hadapan orang banyak. Makanya saya pun pada waktu itu tidak hadir. Terus terang saya katakan, ya itu juga tidak ada konfirmasinya kepada kita. Sampai kepada hari ini pun rapat ini juga tidak ada konfirmasi dengan kita. Apalagi di sini dikatakan pertemuan pengurus dengan Bapak Kakan Menak. Saya nggak tahu pengurus ini berapa sih? Atau hanya Pak Jody Sabar sendiri atau ada yang lain? Nah, yang lain ini diikutkan kah ketika ada rapat seperti ini ke Kakan Menak atau tidak? Nah, begitu juga ketika rapat di kantor kelurahan, rapat dengan Ibu Lurah dan sekaligus Badan Kamtibnas dan beberapa masyarakat, toh juga mengatasnamakan rapat dengan pengurus. Sementara pengurus tidak ada diikut sertakan, tidak ada dilibatkan. Nah, jadi bagaimana? Makanya kita mau kembalikan itu kepada tupoksinya masing-masing. Jadi maaf ya Bapak dan Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Kakan Menak yang sekarang ini diwakili oleh Bapak Kasih, demikian juga dari Kapolsek Sangkar Martoba maupun yang mewakili dan juga Ibu Lurah yang saya hormati, karena ini adalah sifatnya menyelesaikan permasalahan yang ada di yayasan. Maaf saja, ini adalah intern yayasan. Bapak Kakan Menak yang diwakili oleh Bapak Kasih tidak berhak untuk intervensi di sini dan siapapun, kecuali yayasan. Ini tegas saya katakan. Tetapi kalau menyangkut masalah madrasah, Kakan Menak memang berperan penting di dalam hal itu. Tapi kalau menyangkut masalah yayasan, ini adalah intern pengurus yayasan. Jadi siapapun tidak bisa intervensi. Kalau masalah madrasah berjalan dengan baik. Proses pembelajaran berjalan. Ujian dilaksanakan. Murid yang tamat sudah ditamatkan. Dan sekarang di depan sana ada yang duduk itu adalah guru yang akan menerima siswa baru untuk tahun ajaran berikutnya. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita masing-masing mengetahui mengapa terjadi kekisruhan seperti ini di sini. Ya terus terang yang menyebabkan kekisruhan itu adalah saudara ketua sendiri yang menyampaikan berita-berita ke luar sana tanpa ada dulu kita mengadakan pertemuan. Coba kalau misalnya kita adakan dulu pertemuan, bukan tidak pernah kita adakan pertemuan Pak, bukan cuma satu kali, 2 kali atas kesalahan dan kesilapan Bapak, tapi toh juga kesilapan dan kesalahan itu terus diulang. Kalau sekali mungkin saya memaklumi itu kesilapan, tapi kalau berulang kali itu bukan kesilapan, tapi itu adalah kesengajaan. Oleh karena itu, supaya masing-masing kita pun mengetahui, terutama masyarakat yang peduli dengan Al-Ikhlas yang katanya menyuruh saya untuk mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Memangnya apa Anda untuk menyuruh saya mengundurkan diri? Saya kan pembina. Saya pembina. Tapi kalau saya menyuruh Anda untuk mengundurkan diri, itu ada hak saya. Itu ada hak saya karena saya adalah pembina. Menurut organisasi yang paling tertinggi di dalam satu kepengurusan, pembina adalah induk yang paling tertinggi. Jadi dengan berbagai macam bukti yang telah diberikan kepada saya, tetapi bukti itu tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya pun siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Saya pikir demikian Pak dan Ibu sekalian. Mohon maaf saya kepada kita sekalian kalau ada suara saya yang keras. Memang biasanya saya nggak pernah seperti itu, tapi begitulah Bapak dan Ibu sekalian adanya.
Dan di sini juga ada saudara sekretaris. Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan oleh saudara sekretaris. Dan di sini juga di samping saya ada saudara bendahara. Mungkin juga nanti ada yang disampaikan oleh saudara bendahara. Dan di sana juga ada bapak pengawas.